Halo semuanya, perkenalkan nama aku Monica Dwi Kartika. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Swadaya Gunung Jati. Sekarang aku lagi ada di alun-alun Sangkala Buana. Tepatnya tuh ada di depan Keraton Kesepuhan. Aku di sini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah Payanto, Sosiologi dan Kebudayaan Cirebon. Teman-teman mahasiswa, ya, ini adalah merupakan tugas mata kuliah Sosiologi dan Kebudayaan Cirebon, di mana bahwa mahasiswa peduli terhadap kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di Cirebon. Maka untuk itu kalian membuat tugas ekspos ke media sosial seluas-luasnya, mendunia, menyangkut sekaitan tentang kebudayaan lokal, ada kebudayaan Cirebon. Oke? Aku ngambil di Keraton Kesepuhan, jadi ikutin aku selama di dalam Keraton Kesepuhan. Pertama, ini ada alun-alun Sangkala Buana. Alun-alun ini tepatnya ada di depan Keraton Kesepuhan. Nah, nama alun-alun ini memiliki arti, yaitu Sangkala yang artinya waktu dan Buana yang artinya bumi. Selanjutnya aku mulai masuk ke Keraton Kesepuhan. Oh iya, sebelumnya aku bayar tiket masuk sebesar 20.000 karena aku sekaligus bakal masuk ke Museum Keraton Kesepuhan. Setelah beli tiket dan masuk ke Keraton Kesepuhan, kalian bakal diperlihatkan dengan area Siti Inggil atau lemah duhur yang artinya tanah yang tinggi. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang memiliki nama dan fungsinya tersendiri. Pertama, ada Mande Malang Semirang. Bangunan ini merupakan tempat Sultan melihat latihan keprajuritan atau melihat pelaksanaan hukuman. Yang kedua, ada Mande Pandawa V. Bangunan ini tempat para pengawal pribadi Sultan. Yang ketiga, ada Mande Semartinandu. Bangunan ini adalah tempat penasehat Sultan atau penghulu. Yang keempat, ada Mande Pengiring, bangunan utama yang merupakan tempat para pengiring Sultan. Dan yang terakhir, Mande Karaseman. Bangunan ini tempat pengiring ketabuhan atau gamelan. Selain 5 bangunan tanpa dinding tadi, terdapat juga semacam tugu batu yang berasal dari budaya Hindu bernama Lingga Yoni. Lingga yang berarti laki-laki dan Yoni yang berarti perempuan. Di sebelah selatan terdapat gapura banteng dengan ukuran 4,50 x 9 meter. Pada sisi sebelah timurnya terdapat bentuk banteng. Banteng ini merupakan simbol keberanian, kekuatan aparatur negara. Dan gambar banteng ini merupakan gambaran tahun Candra Sangkala. Nah, dari gapura banteng tadi, kalau kita ambil kanan, di sana bakal ada pendopo pengada. Pengada artinya kubang atau keliling. Bangunan ini adalah untuk pejabat Pancalima, terdiri dari Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, Laskar Dalem, dan Kaum Dalem. Dari pendopo pengada tadi, jika kita ambil ke kanan, di sana bakal ada gerbang utara yang biasa disebut Kretek Pangrawit atau bahasa Indonesianya jembatan baik, yaitu berupa jembatan. Dan jika kita ambil ke kiri, di sana bakal ada yang namanya Lawang Regol. Bangunan ini berupa pintu gerbang yang fungsinya menyaring pertama para pendatang yang masuk keraton setelah melalui pendopo pengada. Selanjutnya ada Langgar Agung atau biasa disebut Musola Agung. Musola Agung biasa digunakan untuk ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, tetapi tidak untuk sholat Jumat. Nah, sekarang kita udah ada di depan Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Di depan Museum Keraton Kesepuhan, kanan kirinya dihiasi oleh taman, dan di taman sebelah kanan yang ditutupi oleh pagar biasa digunakan untuk memandikan atau membersihkan barang-barang yang ada di museum ini. Terima kasih. Sekarang udah ada di dalam Museum Keraton Kesepuhan. Saat pertama kali masuk, di sana bakal ada penjelasan dari susunan Kesultanan Keraton Kesepuhan dari awal sampai sekarang. Selain itu, akan ada peresmian Museum Keraton Kesepuhan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang dilakukan pada tahun 2017. Nah, di Keraton Kesepuhan ini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan yang dirawat sampai saat ini. Di Keraton Kesepuhan ini ada sekitar 2000 peninggalan yang disimpan dan dirawat. Nah,
Apa aja sih yang ada di dalam Keraton Museum Kesepuhan? Di dalam museum keraton ada juga semacam kursi, meja, alat-alat semacam rumah tangga pada saat itu. Dan yang paling ikoniknya yaitu ada kereta kencana yang masih disimpan sampai saat ini di Museum Keraton Kesepuhan. Sekarang aku ada di depan Langgar Agung atau Musola Agung. Langgar Agung ini berfungsi sebagai tempat ibadah untuk kerabat keraton yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu, Idul Fitri maupun Idul Adha, tapi tidak untuk sholat Jumat. Selanjutnya itu area utama Keraton Kesepuhan. Di sini ada sebuah gapura sebelum kita masuk ke Keraton Kesepuhannya. Area utama Keraton Kesepuhan ini merupakan area yang berisikan bangunan induk Keraton Kesepuhan. Nah, yang pertama ini ada Taman Dewan Daru atau Taman Bundaran Dewan Daru karena bentuknya yang melingkar. Pada taman ini juga terdapat pohon soko dan patung macan putih dan meja dan 2 buah bangku serta sepasang meriam yang dinamakan meriam Kisantomo. Selanjutnya ada lunjuk yang berfungsi melayani tamu dalam mencatat dan melaporkan urusannya menghadap raja, dan terdapat bangunan penunjang lainnya. Dan di sini ada Kutagara Wadasan adalah gapura yang bercat putih dengan gaya khas Cirebon. Gaya Cirebon tampak pada bagian bawah kaki gapura yang berukiran wadasan dan bagian atas dengan ukiran megamendung. Yang kedua, di sini ada Jinam Pangrawit berfungsi sebagai tempat Pangeran Patih dan Wakil Sultan dalam menerima tamu, berlantai marmer, dinding tembok berwarna putih dan dihiasi keramik Eropa, atap didukung 4 tiang saka, guru kayu dan umpak beton. Selanjutnya di sini ada yang namanya Dapur Maulud yang fungsinya sebagai tempat memasak persiapan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ada beberapa bangsal seperti bangsal Pringgandani, bangsal Prabayasa, dan bangsal Agung Panembahan. Dan terdapat juga yang namanya Kaputran, berada di sebelah timur bangsal Pringgandani yang fungsinya sebagai tempat tinggal para putra. Selanjutnya ada Kaputren, berada di sebelah barat bangsal Pringgandani, berfungsi sebagai tempat tinggal para putri yang belum menikah. Ini udah selesai. Kadang memang karena terlalu banyak jadi agak sedikit pusing. Balik lagi sama aku. Sekarang aku udah ada di alun-alun Sangkala Buana lagi. Aku habis dari Keraton Kesepuhan. Aku jadi udah tahu nih apa sejarah-sejarah apa aja yang ada di Keraton Kesepuhan. Ini Keraton Kesepuhan tuh ada di belakang aku sekarang. Jadi ini pengalaman baru di Keraton Kesepuhan. Sekarang udah nggak ada tujuan lagi, jadi sekarang mau pulang. Tapi sebelum pulang aku mau ngasih tahu nih, ayo join Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati, khususnya administrasi publik. Nah, jadi ayo join Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. Sekian dari aku, bye bye.